Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lembung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan bahas manfaat garam ikan untuk ikan mas koki kesayangan kita. Mungkin teman-teman para penghobi, khususnya para pemula, banyak yang belum mengetahui manfaat serta fungsi dari garam ikan untuk ikan mas koki kesayangan teman-teman sekalian. Nah, di video ini saya akan bahas fungsi serta kegunaan garam ikan ini berdasarkan pengalaman saya selama saya menggunakan garam ikan ini untuk ikan-ikan mas koki saya. Oke teman-teman, sebelum kita lebih dalam bahas tentang garam ikan, ada baiknya dukung terus channel Lembung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lembung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Mungkin teman-teman para penghobi ikan hias khususnya pemula banyak yang belum mengetahui apa itu garam ikan serta apa perbedaannya garam ikan dengan garam dapur teman-teman. Nah, di sini saya akan jelaskan apa itu garam ikan serta perbedaannya dengan garam dapur di rumah. Saya akan jelaskan berdasarkan apa yang saya tahu dan dengan bahasa yang mudah teman-teman pahami ya teman-teman ya. Nah, garam ikan merupakan garam yang diproduksi dari air laut tanpa campuran apapun dan digunakan untuk kegiatan budidaya ikan air tawar, budidaya ikan hias, dan juga untuk ikan hias di akuarium teman-teman. Nah, sedangkan garam dapur merupakan garam yang diproduksi dari air laut ya, namun diperuntukkan untuk kegiatan masak-memasak di dapur dan kegiatan dapur lainnya teman-teman. Garam dapur ini garam yang sudah diberi campuran biodium teman-teman. Jadi biodium ini sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia teman-teman. Jadi kebutuhan sedikit kebutuhan dari tubuh manusia terdapat di dalam garam dapur teman-teman. Jadi kita tidak bisa ya menggunakan garam dapur ya untuk ikan hias. Jadi ada baiknya gunakanlah garam ikan teman-teman. Nah, dari segi pemasarannya, biasanya garam ikan banyak kita temui di toko-toko tempat menjual pakan ikan ya, toko ikan hias, kemudian toko-toko seputar budidaya ikan teman-teman. Berbeda dengan garam dapur banyak dijual misalnya di supermarket, di toko-toko kelontong, kemudian warung-warung dan lain sebagainya. Nah, kita juga tidak bisa menemukan garam ikan di warung-warung ya ataupun di supermarket, kecuali supermarket tersebut terdapat menjual peralatan akuarium. Mungkin di situ ada menjual garam ikan teman-teman. Nah teman-teman, saya akan jelaskan sebenarnya apa sih manfaat dan fungsi dari garam ikan ini untuk ikan mas koki kesayangan kita teman-teman. Nah, ini saya akan jelaskan berdasarkan pengalaman saya dan selama saya menggunakan garam ikan ini teman-teman. Ya teman-teman, manfaat yang pertama ya atau kegunaannya yang pertama yaitu kita bisa mengobati ikan mas koki kita yang terkena kutu jarum teman-teman, kutu jarum. Nah, sering ya kalau ikan kita terkena kutu jarum dan sulit untuk ditangkap, misalnya ya kalau kita mau menangkap ikan mas koki kita, takutnya sisiknya lepas dan lain sebagainya, ada baiknya ikannya dipindahkan saja ke tank karantina dan diberi garam ikan serta
diberi heater teman-teman, maka secara tidak langsung kutu jarum tersebut akan lepas dari ikan maskoki kita. Nah, itu manfaat dan fungsi dari garam ikan yang pertama teman-teman. Yang kedua, ya, jika kita setelah mengganti air akuarium kita, tentu saja ikan kita mengalami stres teman-teman. Ikan maskoki kita mengalami stres. Itu bisa ditunjukkan dengan ikan-ikan maskoki kita berenang di dasar akuarium teman-teman. Dasar akuarium, kemudian langsung kita berikan garam ikan secukupnya teman-teman. Seperti akuarium saya 75 cm ini, biasanya saya berikan 3 sendok makan saja teman-teman garam ikan. Nah, fungsinya apa? Fungsinya supaya ikan kita berangsur-angsur stresnya menghilang teman-teman. Jadi mengatasi stres pada ikan maskoki kita. Jadi berilah garam ikan. Kemudian apalagi teman-teman? Yang ketiga yaitu garam ikan berfungsi membunuh parasit-parasit pada air akuarium kita teman-teman. Misalnya kondisi air di akuarium kita kurang baik ya. Jadi kalau kita letakkan garam ikan ya, tentu saja parasit-parasit tadi akan mati teman-teman ya. Akan mati yang menyebabkan ikan kita terkena penyakit ya. Parasitnya akan mati karena kita berikan garam ikan teman-teman. Yang keempat yaitu garam ikan berfungsi untuk menyembuhkan ikan maskoki kita yang terkena jamur teman-teman. Nah, jamur ini atau white spot itu ya, biasanya penyakit yang ada di sisik ikan ya, baik di sisik ikan, dorsal dan lain sebagainya, itu berwarna putih-putih teman-teman. Nah, jadi penyakit jamur pada ikan ini bisa disembuhkan dengan garam ikan, dengan cara ikannya dipisahkan, ikan yang terkena jamur dipisahkan di tank lain, kemudian diberi garam ikan. Insya Allah ikannya akan sembuh teman-teman, tapi tidak 1 hari teman-teman, bisa 3-4 hari ikan kita di tank karantina, diberi garam ikan dan diberi heater, pasti sembuh teman-teman, kecuali penyakitnya memang sudah parah teman-teman. Kalau sudah parah kemungkinan susah disembuhkan, tapi kalau misalnya jamurnya sedikit ya pasti bisa disembuhkan menggunakan garam ikan. Selain itu teman-teman, garam ikan ini juga berfungsi untuk ikan yang baru kita beli teman-teman. Misalnya ya, ikan kita baru beli nih, kita beli ikan maskoki baru dari toko ikan hias, kemudian kita masukkan ke tank ya, supaya ikannya merasa nyaman, tidak langsung stres ketika dia masuk dalam tank kita ya, bertemu dengan ikan-ikan yang lain. Ada baiknya tank kita langsung diberi garam ikan supaya ikannya tidak stres bertemu dengan ikan-ikan yang ada di akuarium kita teman-teman. Oke teman-teman, itu saja video kali ini tentang fungsi dan kegunaan dari garam ikan. Sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang.